Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED merek Polytron. Nah, ini ukurannya 32 in. Nah, sobat-sobat, kerusakan TV LED Polytron ini kerusakannya mati total. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes kerusakannya. Nah, saya menurunkan dulu ya kameranya supaya terlihat lebih jelas. Nah, sekarang saya colokkan ya listriknya. Nah, kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya sobat, seperti ini kerusakannya. Jadi indikatornya tidak menyala. Nah, harusnya kalau misalnya TV yang normal, ini indikatornya harus nyala biru ya. Nah, sekarang saya cabut dulu ya listriknya. Nah, sekarang saya majukan lagi kameranya supaya lebih jelas. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan yang seperti ini, yang kondisi mati total, nah, yang pertama kita harus periksa atau yang pertama kita harus ukur adalah bagian power supply ya. Nah, ini ya sobat-sobat, ini adalah bagian power supply. Di bagian power supply ini dibagi menjadi dua blok ya. Yang pertama blok primer, yang kedua blok sekunder. Nah, kalau misalnya blok primer adalah yang sebelah sini ya, yang ada elko besar. Nah, ini adalah bagian blok primer ya. Kalau misalnya blok primer ini adalah bagian strum tegangan tinggi ya, ini 220 volt. Tapi kalau misalnya blok sekunder, nah ini ya, nah ini kesini, ini adalah bagian blok sekunder. Nah, ini ya strum kecil ya, strum sekitar 12 volt ya. Nah, yang pertama kita akan ukur adalah ini dulu ya, bagian blok sekunder. Nah, kita akan ukur si dioda-dioda ini ya. Dikarenakan saya beberapa kali mendapatkan kerusakan mati total dikarenakan si dioda ini korslet ya. Nah, sekarang saya akan buka dulu ya supaya lebih jelas untuk pengukurannya. Mudah-mudahan ini juga dari dioda sudah yang sangat kerusaknya. Nah, ini akan saya pindahkan sebelah sini ya supaya lebih jelas dalam pengukuran. Nah, kemudian saya siapkan dulu pemeternya. Nah, sebelah sini ya supaya lebih jelas pemeternya. Nah, ini kan saya akan jalan dulu ya supaya terlihat enak dalam pengukuran. Nah, supaya lebih jelas. Nah, langsung saya inikan dulu ya pemeternya, apakah sudah jalan atau belum. Ini pemeternya belum ya. Nah, sekarang sudah jalan. Nah, yang pertama kita akan pasangkan yang ini ya. Ini yang negatif, yang ini kita pasang di sini ya, yang negatifnya. Kemudian yang positif, ini maaf ya, kabelnya sama warnanya hitam. Nah, kita ukur di sini ya. Nah, ini kalau misalnya dioda yang bagus, ini terukur sampai sini ya, sampai sini, sampai angka 5 yang bagus. Kalau misalnya sampai volt, nah itu berarti sudah korslet ya. Kita akan ukur. Nah, sahabat-sahabat, ini sudah pol ya. Nah, ini kemudian kita balikan ya. Nah, kalau misalnya dioda yang bagus, kalau misalnya dibalikan, ini tidak akan naik ya. Kalau misalnya naik, tapi dia akan kembali ya. Nah, ini sudah korslet ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, di dioda ini dipasangnya paralel ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang korslet, maka ini akan terukur semua korslet ya. Nah, sobat-sobat, ini harusnya kalau misalnya kita ukur dioda yang dipasang paralel seperti ini, kita harus cabut dulu ya si dioda-dioda ini. Karena kalau misalnya tidak dicabut, kalau misalnya ada dioda yang satu korslet, berarti semua akan terukur korslet ya. Nah, jadi akan saya ini dia akan saya bukan cabut ya, akan saya potong saja satu persatu. Ini dari sini ya, saya akan potong. Nah, tapi untuk pemotongannya akan saya skip ya. Nanti akan saya perlihatkan dioda mana yang bermasalah ya sobat. Nah, untuk pemotongnya akan saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, ini sudah ketahuan ya dioda yang korsletnya.
Nah ini si dioda ini saya potong ya, si kaki-kakinya ini saya potong semua, dikarenakan kalau misalnya saya buka menggunakan solder ini akan lama ya prosesnya. Saya potong semuanya. Nah ini ternyata setelah saya ukur, nah ini dioda yang ini ya, nah ini saya perlihatkan. Nah dioda ini yang paling ujung ya, yang bermasalah, yang korslet. Nah akan saya perlihatkan ya ukurnya. Nah yang pertama akan saya ukur yang paling sini ya. Nah ini saya ukur. Nah kalau misalnya dioda yang bagus ini cuma naik sampai situ ya, sampai angka 3. Nah tapi kalau yang ini, nah ini naiknya sampai pol ya, sampai pol seperti ini. Nah yang ini sampai situ ya, sampai 3. Kemudian yang ini juga sama, sampai 3. Kemudian yang ini juga sama. Nah ini juga sama. Nah cuman yang isi ini saja sobat-sobat. Kemudian kalau misalnya saya balikan, nah ini harusnya tidak nyala ya. Nah ini akan saya balikannya di sini ya. Nah ini akan saya balikan positif negatifnya. Ini apelnya sudah jelek ya. Jadi, nah ini saya tes lagi. Saya tes dulu nyalanya. Nah ini, nah kalau misalnya saya balikan, nah ini tidak akan jalan ya. Saya tes lagi. Nah ini saya ke sini ini tidak jalan ya kalau misalnya saya balikan. Nah yang ini juga tidak jalan, yang ini juga tidak jalan, kemudian yang ini tidak jalan, tapi yang ini jalan ya. Nah ini seperti ini. Ini menandakan yang terakhir ini, yang ini berarti korslet ya. Nah sobat, sekarang saya akan ini akan saya solder ulang. Kemudian ini saya tidak akan dulu ganti ya. Saya akan tes apakah dia langsung nyala atau tidak. Nah untuk pemasangan ini akan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, diodanya sudah saya pasangkan ya. Nah ini sudah saya pasangkan ya. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini sudah saya pasangkan. Kecuali yang ini ya, yang korslet ini belum saya pasangkan. Nah nanti kalau misalnya saya tes langsung nyala, berarti penyebab mati totalnya dikarenakan dioda ini yang korslet ya. Baru saya akan ganti. Nah sekarang kita akan tes ya, kita tes. Mudah-mudahan kerusakan mati total hanya diakibatkan dari dioda ini ya sobat. Nah sekarang saya colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat, ini indikatornya sudah nyala ya. Berarti ini sudah bagus, tidak ada masalah. Berarti kerusakan hanya diakibatkan dari dioda ini ya, dioda satu ini. Nah nanti baru saya akan ganti ya. Nah ini sobat-sobat mau diganti silakan, tidak juga tidak apa-apa ya, dikarenakan ini masih ada stok 4 biji ya. Tapi lebih bagus di